Bagaimanakah hubungan hukum dan politik, hukum dan kekuasaan? Ada dua asas bagus dalam bidang hukum. Pertama, hubungan hukum dan politik. Bunyi asasnya atau adagiumnya. Politiae legius non leges. Politii adoptande. Politiae legius non leges politii adoptande. Artinya, politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Kita coba mengkritisi, mengamati dan mencermati proses peradilan di Indonesia, proses penegakan hukum di Indonesia. Apakah dia sungguh-sungguh independen, otonom, tanpa dipengaruhi oleh intervensi politik? Kalau sudah mulai dengan bauh-bauh politik, kita tahu politik itu syarat kepentingan. Conflict of interest. Bila dalam dunia hukum sudah dimasuki oleh kepentingan politik, bahaya. Maka di situ dibutuhkan integritas, ketegasan, dan komitmen dari hakim untuk mengatakan maaf, politik harus tunduk pada hukum. Sebab seyogianya memang harus demikian. Salam akal sehat. Dan selanjutnya, bagaimanakah hukum dengan kekuasaan? Asasnya bunyinya demikian. Potestas legi subici debet non e converso. Potestas legi subici debet non e converso. Artinya apa? Kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Hei, kita cermati kembali, kritisi kembali proses penegakan hukum di Indonesia, peradilan di Indonesia. Baik dalam hukum pidana, hukum perdata, PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun di MK. Kita lihat murni penegakannya tanpa intervensi kekuasaan. Saya tertawa saja. Kemarin saya buat video otokritik terhadap, sebelumnya ada video otokritik terhadap putusan MK, dan kemarin video otokritik terhadap putusan MA. Pertanyaan saya kemarin, apakah putusan MA ini murni pertimbangan logika hukum dan objek hukum, atau syarat dengan kepentingan kekuasaan? Ingat, kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Hukum harus panglima tertinggi. Salam akal sehat.